hasil aktivitas. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit memberikan pengantar, yaitu rasio aktivitas merupakan alat analisis keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Rasio ini mengukur kecepatan atau efektivitas aset dalam menghasilkan pendapatan. Nah, terdapat 9 jenis dalam rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran persediaan, yaitu mengukur seberapa sering persediaan perusahaan dijual atau digantikan dalam satu periode. Yang kedua yaitu rasio perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutang dari pelanggannya. Yang ketiga yaitu rasio periode penagih piutang. Rasio ini mengukur jumlah rata-rata hari yang diperlukan untuk menagih piutangnya. Yang keempat yaitu rasio perputaran aset tetap. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetap seperti pabrik, peralatan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima yaitu rasio perputaran total aset. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang keenam yaitu rasio perputaran utang. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan melunasi kewajiban utang dagangnya kepada pemasok. Yang ketujuh, periode pembayaran utang. Rasio ini mengukur rata-rata jumlah dari hari yang diperlukan perusahaan untuk melunasi utang dagang. Yang ke-8 yaitu rasio perputaran modal kerja. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir ada rasio perputaran aktiva lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset lancarnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara menghitung rasio-rasio tersebut. Yang pertama, ada cara menghitung rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, rasio periode penagihan piutang, rasio perputaran aset tetap, rasio perputaran total aset, rasio perputaran utang, rasio periode pembayaran utang, rasio perputaran modal kerja, dan yang terakhir rasio perputaran aktiva lancar. Berikut laporan keuangan yang akan kami hitung rasionya seperti di atas. Nah, lalu setelah kami hitung, kami mendapatkan hasil untuk rasio perputaran persediaan seperti di atas, rasio perputaran piutang seperti di atas, rasio periode penagihan hutang, rasio perputaran total aset tetap, rasio perputaran total aset, rasio perputaran utang, rasio periode pembayaran utang, rasio perputaran modal kerja, dan yang terakhir rasio perputaran aktiva lancar. Yang pertama, rasio perputaran persediaan 5,25 kali. Interpretasi, perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaan sebanyak 5,25 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan efisiensi manajemen persediaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaan dalam menjual produk dan meminimalisir persediaan yang tidak terpakai. Yang kedua, rasio perputaran piutang 12,5 kali. Interpretasi, perusahaan berhasil mengumpulkan piutang dari pelanggan sebanyak 12,5 kali dalam setahun. Ini menunjukkan efisiensi dalam proses penagihan piutang dan bahwa pelanggan membayar lebih cepat. Rasio ini di atas 10 kali menandakan bahwa perusahaan memiliki kebijakan kredit yang baik. Yang ketiga, periode penagihan piutang 29,2 hari. Interpretasi, rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menagih piutang adalah sekitar 29,2 hari. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cepat dalam menagih piutang dan periode ini berada dalam batas yang sehat, di mana semakin rendah angka ini, semakin baik untuk likuiditas perusahaan. Yang keempat, rasio perputaran aset tetap 3 kali. Interpretasi, dengan rasio 3 kali, perusahaan menghasilkan pendapatan 3 kali dari nilai aset tetap yang dimiliki. Hal ini menunjukkan efektivitas penggunaan aset tetap atau seperti mesin dan gedung dalam mendukung pendapatan. Yang kelima,
Rasio perputaran total aset 1,25 kali. Interpretasi, perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 1,25 kali dari total aset yang dimiliki. Meskipun tidak terlalu tinggi, angka ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya dengan cukup efisien untuk menghasilkan pendapatan. Idealnya, perusahaan ingin meningkatkan angka ini untuk menunjukkan peningkatan efisiensi. Ya, yang selanjutnya yang keenam itu rasio perputaran utang 5,83 kali. Interpretasi, dengan rasio 5,83 kali, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan 5,83 kali dari modal kerja yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menggunakan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Yang ketujuh, rasio pembayaran utang 62,60%, sekitar 62,60% dari total aset dibayar oleh utang. Rasio ini menunjukkan proporsi utang terhadap total aset. Idealnya perusahaan harus menjaga angka ini di bawah 50% untuk memastikan tidak terlalu bergantung pada utang. 8. Rasio perputaran modal kerja 8,33 kali. Interpretasi, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 8,33 kali dari kas yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menggunakan kas untuk mendukung aktivitas penjualan. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengelolaan kas yang baik. 9. Rasio perputaran aktiva lancar 5 kali. Interpretasi, perusahaan menghasilkan pendapatan 5 kali dari total aset lancar. Ini menunjukkan efektivitas penggunaan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan dalam menghasilkan penjualan. Angka ini mencerminkan pengelolaan yang baik dalam hal likuiditas. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai rasio aktivitas. Sampai jumpa di